Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramin, bapak-bapak, para hadirin, para asatidz, khususnya jamaah majlis Lailatul Ahad Masjid Jami Al-Faizin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadiratillaahi azza wa jal, pada malam hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat-nikmat tersebutlah yang menyebabkan kita berada di tempat yang mulia ini, melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, dilanjutkan dengan taklim seperti biasa pada malam minggu. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang kita laksanakan, yang akan kita laksanakan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat dan salam juga untuk keluarga beliau, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan tempat yang terbaik bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai bahasan kita, mari kita baca suratul Fatihah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama agar semua dosa-dosa kita sebanyak apapun, sebesar apapun, yang zahir maupun yang batin, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggerakkan rohani dan jasa kita untuk tunduk, patuh, taat kepada Allah, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dalam taat, dalam ibadah, dalam ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya keturunan yang saleh dan salehah, keturunan yang kelak mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat, keturunan yang menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal, yang barakah, yang mudah, yang tidak menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Allah sampaikan kita semuanya ke tanah suci Mekah dan Madinah, berhaji, berumrah, berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga memohon kepada Allah agar orang-orang tua kita, guru-guru kita yang masih hidup, Allah kasih mereka semua panjang umur, dalam sehat walafiat, dalam doa-doa yang diijabah. Mungkin yang dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya. Orang tua kita, guru-guru kita yang sudah wafat, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Allah Subhanahu wa taala matikan kita semua kelak dalam keadaan husnul khatimah, pada tempat yang baik, pada waktu yang baik, dalam keadaan yang baik, mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah, dibimbing oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bin Yati Salahil Qulub wal Khaliq wal Usul wal Aqwalil Matalib bi jahi Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Ali bin Abi Thalib wa kafati al-Taib wa sahabihi dhabil manaqib wa ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang mungkin ada yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, khusus guru kita
akhina fillah Ustaz Badrul Zaman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala beliau diberikan kesehatan, keselamatan, penjagaan dari Allah, begitu juga saudara-saudara kita yang lain, menjadikan haji mereka semuanya haji yang mabrur, selamat sampai kembali ke rumah masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana adab berzikir, bagaimana tata cara berzikir, syarat-syaratnya yang menyebabkan zikir kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini kita akan membahas tentang doa, agar zikir dan doa ini sinkron. Kita berzikir kepada Allah, dilanjutkan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doa kita bisa segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita mengetahui bagaimana tata caranya, bagaimana rukunnya, bagaimana adabnya, kapan waktunya, apa penyebabnya, sehingga doa-doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberikan banyak waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat. Ada waktu sholat, kita diberikan waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat kita ada Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Kemudian di waktu sholat duha juga kita munajat kepada Allah. Ada waktu-waktu mustajabah seperti bainal isya'ain, antara maghrib dan isya, pada waktu qiyamul lail, pada waktu fajar. Ada tempat waktu-waktu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kadang, bukan kadang, malah banyak dari kita yang udah minta bertahun-tahun tapi nggak diijabah juga. Udah minta bertahun-tahun Allah belum kabul, sehingga ada sebagian orang yang berhenti berdoa. Capek nih, minta mulu nggak dikabul juga, jangan-jangan dia nggak dengar lagi. Ini bahaya ini. Ada yang bosan, ada yang akhirnya putus asa karena doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tahu dalilnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ud'uni astajib lakum. Hafal ini dalil-dalil tentang bahwasanya doa itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena udah bertahun-tahun sekian enggak diijabah juga, akhirnya bertanya-tanya, bagaimana sih kok bisa doa nggak diijabah padahal Allah janji. Maka kembali kepada diri kita, introspeksi diri kita, koreksi. Jangan-jangan dalam doa-doa kita atau tata caranya atau waktunya kurang tepat, atau kurang dalam adab kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Syarah Ratibul Haddad dikatakan, fi arkani du'a wa syurutihi wa awqatihi wa asbabihi wa fadlihi. Qala al-Imam At-Taimi rahimahullahu fi khawasil Qur'anil Aziz. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, lid-du'a arkanun wa ajnihah. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, doa itu punya rukun-rukun dan sayap. Wa asbabun wa awqat. Doa juga punya sebab-sebab dan punya waktu-waktu. Yang mana waktu-waktu doa terijabah kapan, sebab-sebab doa terijabah itu apa. Fa in wafaqad du'aul arkana qawiyya. Kata beliau, kalau misalnya doa itu sudah sesuai rukun-rukunnya, qawiyya, doa itu jadi kuat. Jadi doa itu perlu kuat dulu. Wa in wafaqa ajnihatahu tara fis sama. Kalau misalnya
antara doa dengan sayapnya doa yang menyebabkan doa itu melambung ke langit, maka doa itu akan terbang ke langit. Jadi udah kuat naik ke langit. Wa in wafaqa mawaqitahu raqiya, kalau misalnya waktu berdoanya sudah tepat. Dengan apa itu? Maka doa tadi bukan cuma sekedar terbang di langit, tapi dia akan terus sampai ke hadratillahi azza wa jalla. Wa in wafaqa asbabahu anjah, kalau misalnya doa itu muwafiq, sama, cocok dengan sebab-sebabnya, maka doa itu akan terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, berhasil doa tersebut sampai ke hadratillah dan diijabah. Farganhu hudurul qalbi war riqa wal istikanah wal khusu' wa ta'alluqul qalbi billahi ta'ala. Kan tadi dikatakan doa itu punya rukun. Lalu apakah rukun doa yang menyebabkan doa itu jadi kuat? Dan katanya kalau doa sudah sesuai dengan rukunnya, maka doa itu akan kuat. Lalu apa rukunnya? Farganhu hudurul qalbi. Jadi rukun daripada doa itu adalah hudurul qalbi war riqah. Rukun daripada doa itu adalah hadirnya hati kita dan memohon kepada Allah dengan lembut. Wal istikanah, merendahkan diri kita kepada Allah. Wal khusu', khusu' minta sama Allah. Wa ta'alluqul qalbi billah, dan ta'alluq, hati kita ini ada ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qat'uhu minal asbab, dan kita melepaskan diri daripada ketergantungan kepada sebab-sebab apa saja selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama rukun doa itu adalah hudurul qalbi. Jadi kalau kita berdoa itu hatinya harus hadir. Nah, ini menjadi bahan koreksi kita ketika kita bermunajat kepada Allah, mulut kita berdoa, ya Allah, hajat saya ini dan itu. Nah, pada waktu itu hati kita hudurul qalbi atau tidak? Hadir bersama Allah atau enggak? Kalau misalnya kita berdoa, ya Allah, hajat saya pengen begini, pengen begitu, tapi hatinya kita tidak ada bersama Allah Subhanahu wa taala, enggak ada, kosong. Kita minta doanya apa, hatinya ingatnya yang lain, enggak kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lemah doanya. Warriqah, kemudian selanjutnya adalah yang lembut, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada begini satu riwayat bahwasanya Nabi Allah Musa alaihissalam ketika berdoa kepada Allah, dia panggil namanya Allah, ya Rabbi, dipanggil lembut Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Rabbi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan lembut menjawab panggilan Nabi Allah Musa alaihissalam, labbaika ya abdi. Sangat lembut sehingga Nabi Musa takjub. Sampai Nabi Musa tanya sama Allah, ya Allah, apakah sahutan dari panggilan yang begitu lembut tadi hanya spesial untuk saya atau untuk siapa saja? Nah, itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, setiap hambaku yang memanggil namaku dengan panggilan ya Rabbi dengan lembut, maka demikian aku menjawabnya. Lebih lembut lagi Allah, nyaut kalau bahasa kita tuh. Makanya berdoa dengan lembut, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini daripada rukun doa yang menyebabkan doa kita kuat. Selain daripada hati kita yang hadir, minta kepada Allah dengan lembut. Makanya guru kami itu mengajarkan kalau kita punya hajat, begitu kita bermunajat kepada Allah, diakhiri itu sebelum sholawat dan walhamdulillahirabbil alamin, itu diajarkan kita. Jadi bapak-bapak punya hajat, diminta hajat saya ini ya Allah, doa saya ini sebutin semua doanya, terakhir minta Rabbana, 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 Rabbana sampai 5 kali. Jadi menyebut itu Rabbana, Rabbana, Rabbana sampai 5 kali. Ketika mulut kita memanggil namanya Rabbana, 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 hati kita minta, ya Allah semua tadi yang saya minta itu segera ijabah. Nah, itu. Nah, ini salah satu cara agar doa kita segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memanggil namanya dengan lembut. Jadi kita panggil Rabbana, Rabbana, Rabbana.
Setelah doa kita yang kita panjatkan, baik hajat kita ini ya Allah, hajat saya ini, hajat saya ini banyak tuh kita sebutin hajat kita. Setelah itu baru Rabbana, Rabbana. Mulut kita mengucap Rabbana, memanggil namanya, hati kita berucap, kabulkan semuanya ya Allah, kabulkan semuanya ya Allah, kabulkan semuanya ya Allah. 5 kali itu dibaca, itu menjadi penyebab doa-doa kita bisa segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal istiqanatu, rukun doa selanjutnya adalah istiqanah, merendahkan diri. Jadi kalau doa itu kita harus benar-benar merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merendahkan diri kita bahwasanya nggak ada siapa-siapa yang bisa mengijabah doa kita kecuali Allah. Bahkan kita harus meyakini bahwasanya ketika kita mengangkat doa kita mampu berdoa kepada Allah, itu juga dari Allah. Makanya ada ulama yang mengatakan ciri seseorang hajatnya akan terlaksana, akan terkabul adalah apabila dia mampu berdoa. Itu ciri. Jadi kalau kita punya hajat dan kita mampu berdoa, ini alamat bahwasanya hajat kita akan segera diijabah. Hajat kita akan terijabah. Doa kita akan dikabul. Kenapa? Karena mampu menengadahkan tangan, kemudian mampu bermunajat kepada Allah, itu pun bagian daripada apa yang Allah berikan buat kita. Jadi kalau kita mampu mengangkat tangan dan mampu berdoa, pada hakikatnya Allah yang memampukan dan Dia akan mengijabah. Nah, makanya ketika kita berdoa, bermunajat kepada Allah, upayakan kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang mampu. Makanya pada waktu minggu lalu kita bahas kalau kita punya hajat sebelum tidur kita baca la ilaha illallah. Kalau kita bilang ya Allah, tidak ada yang mampu mengijabah doa saya illallah, kecuali Allah. Nah, itu bentuk daripada merendahkan diri kita kepada Allah. Kalau sudah begitu doanya, hati kita sudah hadir, kemudian lembut bermunajat kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, wal khusyuk kita betul-betul takut, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bermunajat kepada Allah. Wa ta'alluqul qalbi billah, hatinya terpaut kepada Allah. Jadi nggak ada lagi mengingat-ingat yang lain, nggak ada. Jadi kalau kita berdoa munajat kepada Allah, kita minta agar anak kita jadi orang yang soleh atau soleha, nggak ada lagi di hati kita masih ingat cicilan motor atau khawatir motor kita terdiambil di luar masjid. Jadi ta'alluq, benar-benar ada ikatan yang kuat hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqatuhu minal asbab, melepaskan diri kita atau hati kita daripada ketergantungan kepada sebab-sebab. Kita kadang-kadang banyak orang yang berdoa begini, ya Allah, saya pengen pergi Mekah itu, saya pengen banget umroh, tapi di hatinya mudah-mudahan Bapak Hamid yang berangkatin saya. Nah, itu mudah-mudahan Bapak itu ntar yang ngasih uang sama saya mau berangkat ke Mekah ini. Padahal di mulut kita bermunajat minta kepada siapa itu? Allah. Tapi di hati kita berharap pada yang lain, berharap pada sebab-sebab yang lain, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini melemahkan doa kita. Jadi kalau bermunajat kepada Allah, ya sudah, nggak ada lagi di hati kita ini harapan jangan-jangan dari situ, jangan-jangan dari sana, mudah-mudahan nggak ada, semua Allah saja. Nah, itu sehingga kalau kita sudah berdoa dengan rukun-rukun tersebut, hati yang hadir, lembut meminta, rendah diri kepada Allah, khusyuk, hatinya terikat kepada Allah, ta'alluq kepada Allah, melepaskan diri dari ketergantungan kepada sebab-sebab, qawiyah, doanya kuat. Kalau doa kuat ini pantas dia untuk diangkat karena doanya kuat. Itu enggak lemah. Kemudian yang kedua apa kata Ibnu Athaillah Sakandari, wa ajniyatu wasidq. Jadi doa itu punya sayap yang menyebabkan doa yang kuat tadi terbang ke langit. Apa sayapnya? As-sidqu, yaitu adalah jujur, tulus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus tulus, harus jujur bahwasanya ya tadi kita ini butuh sama Allah, kita ini perlu sama Allah, kita minta kebutuhan kita yang betul-betul memang kita butuh. Itu namanya doa yang tulus, jujur bahwasanya kita nggak mampu begini ya Allah, saya nggak bisa begini ya Allah kecuali Engkau yang kabul, saya nggak bisa begini ya Allah kecuali Engkau yang menggerakkan.
Makanya saya minta kepada Engkau ya Allah begini dan begitu. Kalau doa kita sudah kuat, kemudian sayapnya tulus kita kepada Allah dalam berdoa, jujur kita kepada Allah apa adanya tentang apa yang kita butuhkan tentang kita kepada Allah, maka tadi doanya fa in wafaqa ajnihatuhu, apa katanya, tara fis sama, doanya naik terbang di langit. Wa mawaqituhu al ashar, tadi kan dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah doa itu punya rukun, punya sayap, punya waktu-waktu. Kapan waktu terijabahnya doa? Kalau menurut beliau mawaqituhu al ashar, jadi waktunya berdoa kepada Allah yang segera atau kemungkinan besar untuk terijabah adalah fil ashar, pada waktu sahur. Nanti kalau kita bulan Ramadan itu ada waktu sahur, kita suruh pada berdoa. Atau di hari-hari biasa seperti apalagi ini, di apa namanya, Asrul Zulhijjah, pada hari awal-awal itu 10 Zulhijjah kita bermunajat. Ini hari yang luar biasa, tempat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangun puasa di siangnya, bangun sahurnya jam 3:30 atau jam 3, munajat kepada Allah. Munajat dengan hati yang hadir, dengan permintaan yang lembut, dengan tulus kepada Allah pada waktu yang tepat, waktu sahur. Maka kalau doanya sudah kuat, doanya sudah naik ke langit, waktu bermunajat sudah tepat, baru kata Ibnu Athaillah, wa in wafaqa du'a awqat, kalau misalnya sudah tepat berdoa dengan waktunya sudah tepat, maka baru raqiyah. Enggak cuma di langit doang, dia terus menembus sampai ke hadratillahi azza wajalla. Tapi waktu mustajab doa itu bukan cuma sahur, bisa juga bainal isyain. Ini kayak kita nih, antara maghrib dan isya, ini juga waktu mustajabah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi waktu mustajabah berdoa? Ketika hujan turun. Jadi ketika hujan turun, minta sama Allah Subhanahu wa taala apa kita punya hajat. Kita lagi di jalanan ini, ya Allah hujan turun, langsung minta sama Allah dalam hati kita. Ya Allah, saya punya hajat begini, begini, begini. Ketika hujan turun minta. Kapan lagi? Ketika qiyamul lail, sepertiga malam, jam 2 malam kita bangun munajat kepada Allah. Kapan lagi waktu mustajabah? Lewat jam 12. Kita mendapat riwayat dari guru-guru kami itu bahwasanya apabila sudah tepat jam 12 malam, maka pintu langit dibuka, dipersilahkan bagi orang-orang yang mau minta ampun, minta ampun. Bagi orang-orang yang punya hajat, minta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itulah dibukanya semua pintu-pintu kebaikan oleh Allah, pintu maghfirah dibuka, pintu ijabah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada waktu sahur, ada waktu-waktu mustajabah yang lain. Boleh juga kapan itu? Setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Itu juga waktu mustajabah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya rukunnya sudah tepat, dalam bermunajat hati kita sudah hadir, khusyuk, merendahkan diri, ta'alluq, menghilangkan sebab-sebab keterkaitan atas apa saja, maka doanya kuat. Setelah itu tulus, jujur kepada Allah dalam munajat, doa kita terangkat ke langit. Setelah itu waktunya sudah tepat dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, doa itu sampai ke hadratillahi azza wajal. Terakhir asbab, kata Imam Ibnu Athaillah, kalau misalnya sebab doa sudah terlaksana tepat, doa dengan sebab musababnya terijabah sudah tepat, baru doa itu anjah, berhasil kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebab diijabahnya, sebab berhasilnya doa kita? Jadi enggak cuma kuat, enggak cuma sampai ke langit, enggak cuma sampai ke hadratillahi azza wajal, tapi kan perlu doa ini menjadi sebab doa itu terijabah, enggak ditolak. Maka sebab terijabahnya doa adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab doa terijabah adalah as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam berdoa itu yang pertama kita baca basmalah itu. Jadi kalau kita doa
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah kan banyak. Bisa alhamdulillah rabbil alamin, bisa hamdan syakir, macam-macam. Jadi bisa memuji Allah setelah kita membaca basmalah, puji Allah Subhanahu wa taala. Itu adab berdoa. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, baru bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada yang senang pakai salawat munjiat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal. Boleh. Ada yang mau pakai salat Fatih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ulik. Boleh. Ada yang mau pakai salat kamilah. Allahumma shalli sholatan kamilah. Boleh. Alhasil setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru apa doa kita sebut. Begitu. Tapi ingat tuh tadi di awal, mintanya yang khusyuk, mintanya yang hatinya hadir, mintanya yang penuh rasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hilangin tuh bayangan, ntar jangan di yang kabur kalian dari dia, kalian dari itu, hilangin. Udah semuanya sama Allah. Baru kita minta doa kita, ya Allah hajat saya begini, hajat saya begitu, kesusahan saya ini ya Allah hilangin, ya Allah. Semua minta kepada Allah. Setelah itu baru kita pakai itu yang diajarkan oleh guru-guru kita, Rabbana 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 Rabbana, sampai 5 kali. Mulut kita memanggil namanya, hati kita minta, kabulkan semua ya Allah, kabulkan semua minta kami ya Allah, kabulkan semua doa-doa saya. Karena itu udah banyak minta di depan itu. Nah, ini. Terakhir sebelum kita wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, sebelum tutup dengan salawat dan alhamdulillah rabbil alamin, tadi panggil namanya Rabbana. Biar Allah jawab labbaika ya abdi. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Setelah itu baru wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Udah bagus tuh. Tinggal kita cari kapan waktunya itu. Kapan waktunya kita cari. Tadi kan udah dijelasin itu banyak waktu-waktunya. Saya bisanya Pak Ustadz itu kalau jam 2 malam itu kadang-kadang suka bangun. Nah udah sholat tahajud kalau kita bisa, munajat sama Allah. Waktu tepat. Atau yang 10 Zulhijjah ini dari tanggal 1 sampai 9 ini mau puasa sunnah, itu di waktu sahur jam 3 bangun, sebelum sahur dia sholat dulu, sholat hajat ke, sholat tahajud ke, minta sama Allah. Tepat tuh waktunya waktu sahur, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah kalau semua rukunnya sudah tepat, sayapnya sudah pas, asbab waktunya semua sudah matching, baru doa itu akan berhasil diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila bertanya kepada engkau tentang hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang diriku, fa inni qarib, dia pasti tahu bahwasanya aku yang dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengijabah doa orang-orang yang meminta apabila dia meminta. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada kita. Hanya saja kita yang memberi hijab kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan dosanya kita, dengan lalainya kita, dengan malasnya kita, dengan ketidakyakinannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah mengijabah semua doa-doa yang diminta oleh hambanya kalau mereka mau minta. Bahkan dalam firman Allah yang lain, bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga selain dia yang kalian seru, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan segala macam bahaya yang dikarenakan kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih khusus lagi. Kalau tadi kan lebih umum. Jadi apa yang kita minta Allah jawab. Ini lebih khusus lagi. Kalau kita memohon memohon kepada Allah, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, memohon agar mara bahaya dijauhkan dari kita, itu Allah angkat semua mara bahaya itu dari kita. Itu. Fahadil ayat qayyadat bima fil ula minal umum. Jadi ini ayat yang tadi itu bal iyyahu tad'una itu lebih khusus.
Wa annahu ta'ala yakshifu amman yasha, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat segala macam mara bahaya dari orang-orang yang ia kehendaki. Wa lihadza kana du'a ala sati aqsam, ala salasati aqsam. Jadi kalau misalnya kita sudah doa dengan rukunnya sudah bagus, tepat, doa kita kuat, doanya terangkat ke langit sampai ke hadratillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, selesai doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau doa tadi sudah selesai sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, maka doa ini akan menjadi 3 perkara. Yang pertama adalah mujabun, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mintanya sudah tepat, caranya semuanya, adab-adabnya sudah kita pakai, maka doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadun lil auzar, atau misalnya kita berdoa, ya Allah, udah berapa minggu ini, berapa bulan ini enggak dia kabul juga doa kita, maka bisa saja doa-doa kita menjadi hatun lil auzar, penggugur daripada dosa-dosa dan kesalahan. Makanya kalau kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak ada ruginya itu, nggak ada ruginya. Kenapa dikatakan nggak ada ruginya? Bisa munajat kepada Allah saja, itu udah alamat bahwasanya kita dikehendaki oleh Allah untuk mampu meminta kepadanya. Sementara meminta kepada Allah adalah bagian daripada ibadah. Berarti kan kalau kita minta sama Allah, berdoa, itu udah ibadah. Kalau namanya ibadah pasti dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau doa kita tidak terijabah, maka doa tadi akan menjadi hatun lil auzar, perontok atau penggugur daripada dosa-dosa kita. Jadi nggak usah ngeluh, doa aja terus. Semakin banyak berdoa, semakin banyak dosa-dosa kita yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kadang-kadang harus bercermin dulu. Saya udah doa lama buat Allah nggak dikabul-kabul. Bercermin itu. Kira-kira persentasenya dari mulai kita melek mata sampai kita merem lagi itu, waktu 24 jam yang Allah kasih buat kita dari melek mata sampai merem lagi, mana persentase terbesarnya? Banyakan maksiatnya atau banyakan taatnya? Kan begitu. Oh iya, bangun tidur ngeliat handphone maksiat, keluar maksiat, ketemu orang, sengaja atau tidak sengaja berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa persentasenya? Salat duhanya enggak, zikir jauh, salawat malas, zuhur 2:30, asar 5:30. Nah, terus kita minta doa kepada Allah, agak-agak protes lagi, lama banget jadi kabul-kabul. Nah ini, jadi kita lihat dulu. Nah, makanya kalau doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Nggak usah khawatir. Doa menjadi penggugur daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka tetap terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak menjadi penggugur dosa, maka dia bisa menjadi raf'ud darajat, bisa menjadi pengangkat bagi apa? Bagi derajat kita, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka nanti di yaumil qiyamah itu dalam riwayat dikatakan dia kaget, bapak-bapak, ya Allah, kok saya dapat kedudukan yang begitu bagus ini, padahal dulu amal ibadah saya biasa-biasa saja. Ternyata kata Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia mendapatkan kedudukan yang baik adalah apa? Doanya yang dulu di dunia belum diijabah oleh Allah atau ditangguhkan, akhirnya diberi di mana? Di akhirat. Makanya kalau doa sudah sesuai tadi yang saya sampaikan, maka jangan khawatir. Kalau bulan ini nggak diijabah, mungkin bulan depan. Kalau bulan depan nggak diijabah, mungkin tahun depan. Kalau tahun depan nggak diijabah, mungkin tak 5 tahun lagi nggak diijabah juga, penghapus dosa-dosa kita. Nggak diijabah juga, mengangkat derajat kita kalau di yaumil qiyamah. Kita mana tahu? Jadi jangan berhenti terus munajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwasanya doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau doa kita belum diijabah, dia menjadi penggugur daripada dosa atau menjadi penyebab diangkatnya derajat kita, baik di dunia atau di akhirat. Di dunia mana misalnya derajat kita diangkat? Ya. Misal yang biasanya orang sama kita acuh nggak acuh, besok orang ketemu kita salam, orang ketemu kita senyum,
kita ditakzimi, kan bisa saja. Namanya diangkat derajatnya di dunia. Di akhirat beda lagi, itu lebih luas lagi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Qadi Abu Bakar bin Arabi fi kitab Maraqil Zulaf, haqiqatu dzikir munadatullah taala lima yuridu min jalbil manfaah au daf'i madarrah. Jadi hakikat daripada berzikir itu adalah memanggil, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru Allah Subhanahu wa taala. Lima yuridu min jalbi manfaah, bisa sebagai penarik manfaat, atau daf'i madarrah, pencegah daripada mara bahaya. Makanya kita pada bahasan minggu lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'alluq hati kita terus menerus berzikir kepada Allah, memanggil-manggil namanya dengan bertasbih, dengan bertahmid, dengan tahlil dan sebagainya. Apa? Agar kita bisa menarik manfaat. Dengan zikir kita, apa yang kita mau mungkin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau misalnya kita mau mendapatkan mara bahaya, dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seruan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tercegah bahaya itu dari diri kita. Wa minal qada'i raddul bala'i bidu'a, dan daripada qada itu bisa tercegahnya doa itu dengan apa? Dengan doa. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih kuat daripada doa. Kenapa? Kodok saja bisa tertolak dengan doa. Kita ada yang dari antara kita yang tahu kapan kita mau dapat rezeki. Kan nggak ada yang tahu gitu. Saya tahu Pak Ustadz, kenapa itu tiap tanggal 1 saya dapat. Itu bukan rezeki, itu gaji, itu bukan rezeki. Udah tahu orang kerja pada tanggal 1 gajian, kan begitu. Nah, itu ada siapa yang bisa menjamin? Atau kapan? Atau siapa di antara kita yang bisa menjamin? Saya tahu minggu depan bakal ada kecelakaan, makanya saya nggak mau lewat situ lagi. Karena saya tahu tuh minggu depan nih kalau ada situ nih bakal ada tabrakan beruntun. Saya nggak mau situ mana. Minggu depan saya mau lewat sono. Siapa yang tahu? Nggak ada. Itu takdir kita, nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu kapan kita mau dapat musibah? Kan nggak ada yang tahu. Makanya kita diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dengan doanya kita, ya Allah, saya ini dan itu, saya minta perlindungan, yang harusnya besok kita dapat celaka karena doa kita tertolak. Bala tersebut tertolak dengan apa? Dengan doa. Jadi kode itu sudah tertolak dengan doa. Nggak ada yang bisa menolak kodenya, nggak ada kecuali doa saja. Rezeki kita bisa bertambah atau berkurang, tahu nggak kita? Kan nggak tahu. Kapan kita dapat rezekinya, jumlahnya berapa, di mana tempatnya, nggak ada yang tahu. Sementara kita butuh. Yang tahu kebutuhannya kita. Kapan kita perlu mau makan ini, kapan kita perlu, waduh, duit gajian tanggal 15 sudah habis ini. Bagaimana 15 hari selanjutnya nungguin gajian itu? Maka berdoa kepada Allah. Agar apa? Kalau kita di dalam kodoknya kita, catatan takdirnya kita, rezekinya kita hari ini nggak ada, dengan munajat kepada Allah diijabah, turun rezeki, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan wa minal qada'i raddul bala' bid-du'a. Fa huwa sababun lidzalik wastijlabu lirahmatil maula. Doa itu juga mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bermunajat kepada Allah, ini luar biasa Bapak-bapak, perhatikan. Kita mampu berdoa, mampu memohon kepada Allah, itu dari siapa itu? Kemampuan itu siapa yang beri? Allah. Kan begitu. Begitu kita minta kepada Allah, Allah turunkan rahmatnya. Ini kan luar biasa. Kita diberi kemampuan untuk bermunajat, yang kasih Allah kemampuan tersebut. Tapi begitu kita mengadakan tangan kita, yang nurunin rahmat siapa? Allah juga. Itu. Makanya berdoa dapat mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kama annan turasa sababun liraddi saham. Seperti tameng menjadi penyebab apa itu? Tercegahnya kita daripada panah. Jadi orang dulu perang pakai tameng, panah nggak kena. Tercegah, harusnya kena badan kita, tercegah. Nah, doa demikian.
mencegah kita daripada bala dan menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'u silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Makanya banyak dalam kejadian-kejadian peperangan, salah satu yang dialami oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal itu perang Badar. Rasulullah SAW punya pasukan yang 313 melawan sekian ribu pasukan kaum kafir, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi senjata orang-orang mukmin. Allah berikan kemenangan. Banyak daripada kita dalam peperangan umat Islam ketika bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapat kemenangan dalam jumlah yang tidak rasional. Atau kita dalam kondisi-kondisi terdesak, ketika kita bermunajat kepada Allah, Allah ijabah doa kita. Nah, ini dikatakan wa du'a'u silahul mu'minin. Fa idza kana al-'abdu da'ima dzikri wa du'a wa tadarru ila Allah taala hafizahu dzalika min jami'il makarih. Kalau seorang hamba daim senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, rendah hati kepada Allah, Allah akan jaga ia dari semua yang dibenci, dari semua yang tidak menyenangkan bagi seorang hamba tersebut. Dari segala yang tidak kita sukai, Allah Subhanahu wa taala jauhkan. Fa ja'u dararun aw makruhun min ahadin minal makhluqin mana'athul malaikah. Kalau misalnya ada mudarat, bahaya atau sesuatu yang tidak ia sukai datang daripada salah satu makhluknya, mana'athul malaikah, malaikat mencegah dia. Wasaddat fi wajhi fala yazalu mahfuzan min jami'il jihad illa min jihati fawq. Semuanya itu senantiasa Allah lindungi dari segala macam arah kecuali dari atas. Kan atas tempat kita turunnya qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bermunajat agar kalau ada qada atau takdir yang kurang baik, dengan munajat kita semua tertolak dan semuanya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah fi sirri wal alan, bermunajat kepada Allah dalam lisan-lisan kita, dalam hati-hati kita, dan kita bermunajat kepada Allah dalam hati yang hadir, hati yang merendah diri kepada Allah pada waktu-waktu yang terijabah. Bersolawat kepada Nabi Muhammad menjadi penyebab doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doa kita yang selama ini belum terijabah, hajat yang belum dikabul, segera dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bin niyatil qabul tamam kulli sulh bulughi kulli ma'mul wa ila hadratir rasul abil batul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka anta ta'lamu hawaijana karra faqdiha marrah wasli umurana fi jami'il umuri marrah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad adada kulli zarra alfa marrah. Rabbighfir lana wa liwalidina, rabbighfir lana wa liwalidina, rabbighfir lana wa liwalidina, rabbighfir lana wa liwalidina, rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih minta maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.